ya itu udah informasi menyebar, menumpuk kemana-mana, dan gak pernah hilang informasi, tapi otak kita kepenuhan informasi, sehingga kita gak bisa lagi milah informasi. Dan satu-satunya penyelamat dari ini semua adalah daya kritis manusia, yang secara sistem edukasi udah gak terlalu terlatih. Bahkan mungkin di sistem keluarga pun gak dilatih untuk kritis. Sisanya ya udah every man from himself. Ngeri banget ya. Kita kasih solusi. No Bening! Bapak Der! Lu ngapain sih? Lu ngapain? Ya, podcast! Nggak ini pakai gue mau bahas social media strategis apa yang lagi happening, yes, Amerika sama Indonesia gimana, tren TikTok seperti apa. Nggak, apa One Piece? One Piece. Apanya nih? Ini Kaigun, admiralnya. Serius Kak Igun nonton? Bukan Kaigun, Kaigun. Ivan Gunawan, thank you. Bukan, beda. Gila, Ini. wibu emang nih. Yoi, wibu. Oh, mau nyium dia. Bawa apa? Lu menemukan bau-bau yang aneh? Enggak sih, kayaknya ini wibu kelas atas nih. Yoi, betul. Udah nggak bawa bawang ya, nih. dulu waktu SMP SMA masih bau limbah. Sekarang udah perbaikan diri. Jaketnya 2. Jaket 2, pakai masker, naik motor Bekasi Jakarta, dijemur matahari, baju daleman udah basah, bukannya diganti, didoublein lagi. Dan mereka bilang udah pakai parfum. Justru di situ kesalahannya, lu pakai parfum pas lagi keringetan basah. Jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk. Itu malah jadi makin aneh, baunya bau limbah kata gue, makanya jadinya nggak bener. Tapi maksudnya gue baca-baca komen-komennya yang support banyak, yang Ya. nggak support juga banyak. Banyak juga, tenang aja. Yang support tuh kayak udahlah mereka kan gak ganggu hidup lo. Ganggu. Gue yang bilang, gue yang bilang ganggu. Lu semua ganggu. Ya. Ganti baju lu baru pakai parfum, bukan pakai parfum pas baju lu basah kuyup sama keringet daki begitu. Iya, bener. Ganggu. Tuh lihat. Kenapa harus pakai jaket hitam abu-abu gitu nggak sih? Hitam abu-abu 2 ya kan, Kenapa sih? masker. Nggak tahu, kayak pengen apa ya, mungkin yang itu yang ada gitu kan. Kalau gue sih dulu ngeliat diri gue sendiri ya, berefleksi dari gue sendiri, kayaknya itu warna paling aman. Ya, nggak terlalu mencolok, tapi masih trendy, warna hitam abu-abu gitu kan. Dan mungkin karena banyak semacam stigma kalau lu gemuk pakai baju hitam kelihatan lebih kurus gitu. Padahal bohong gitu, tetap aja gemuk. Lu nggak kehilangan 5 kilo kalau pakai baju hitam. Iya. Dan orang tetap ngeliat, lu gendut gitu. Pada masa gue gitu. Harusnya 2 part ya, satu bahas mengenai social media strategis, satu lagi bahas wibu. Tapi ini nyambung sih sebenarnya. Oke. Mungkin ini 90% akan ngarah ke sana, ke social media, fenomenal apa yang terjadi. Katanya Indonesia telat 3 sampai 5 tahun. Amerika sekarang lagi trennya ini, nanti 3 tahun lagi tuh Indonesia baru mulai. Betul. Ya, banyak di belakang kamera gue banyak dapat insight luar biasa. Tapi kenapa gue berangkat juga akhirnya, kok kenapa lu nyenggol wibu? Karena memang ini bagian dari tren juga. Karena gue ngeliat wibu-wibu di sosial media, fenomenalnya tadi ada yang apa? VTuber. Iya, dia manusia ini baru tahu ada VTuber, men. Baru gue kasih tahu tadi makanya tadi gue bilang, nih orang out of touch banget sama kultur wibu, balik lagi gue bilang. Kenapa lo harus gue balik lagi? Biar lo merasakan dan mengerti, men. Dulu kan kita kan ngobrol di belakang kamera. Sorry bro, gue tuh anaknya Final Fantasy 8 banget gue. Final Fantasy 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Anjir. Suikoden, Naruto nonton. Iyalah. Nah, dia dulu wibu tapi abis itu selesai. Nggak ada esensinya, nggak animasi, nggak ada. Mendingan gue main bola ketemu orang. Makanya lu masuk lagi sekarang. Ini udah dunia wibu yang apa ya, neo wibu lah itu. Oh, jadi kalau nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya, itu animasi hayal Di cosplayin. Ada di Mall Citra Grand Cibubur. Banyak di Spark ada, di Margo Detos pernah ada juga. Banyak mall. Udah ada festival wibu gitu. Buat lu laki-laki yang ada di Mall Citra Grand Cibubur yang pernah pakai topeng, sebelah kirinya agak hancur, pakai bawa kayak pencabut nyawa dan seterusnya, yang ngagetin anak gua. Oh, ini cosplay Kaneki apa ya kayaknya ya? Itu kali ya. Kayak Kaneki. Gua nggak tahu namanya. Goal kayak Gua dia. juga pas begitu kita baru masuk mall, wah, kaget anak gua langsung. Oh. Yang umur 3 tahun. Kenapa dia nunjuk-nunjuk? Di Uber sama dia? Enggak, Enggak. dia lewat aja ya. kalian pada caper-caper gitu nggak sih keliling-keliling mall? Sebenarnya Gue tahu lu cari muka kan? Ada, pasti ada. Tapi kalau di mall sih gue sarankan jangan, karena kan nggak semua pengunjung Iya. into that gitu loh. Kalau di con yang emang anime full gitu, misalnya yang kayak di ICC, JCC gitu, yang isi wibu semua mah, lu muter-muter udah wajar lah. Kalau di mall
kurang-kurangin lah, banyak pengunjung kesian kata gue. Iya, dia nggak ganggu, cuma kan Iya. anak kecil, anak gue enggak nih, gue mah fun-fun aja Iya. maksudnya. Gue akhirnya malah gue takut-takutin. Lu yang jahat. Bener-bener lu jadi bapak. Dia cuma diem-diem doang gini-gini doang. Oke, anyway, mengenai perwibuan persosial mediaan, memang waktu yang tepat gue manggil seorang Eno Nuansa Bening ya artinya. Aduh. Lu umur lu. Lu ngomong nuansa bening gitu tuh. Yang era yang mana nih? Video apa yang Nah, iya apa kan. yang Dewa apa sebelumnya? Ini apa grup yang bening, tau gak lo grup bening? Ada lagi. Tahu, nah, tahu. Iya kan? Iya. Itu Kan tua gua banget sama lu sih. umurnya sama lah. Aduh. Tapi kenapa lu belakangan ini tadinya ngurusin klien, tadi gue sempat ngobrol di belakang kamera, lu pengen jalan-jalan dulu, udah kaya apa gimana gue nggak tahu. Bro, kita bahas tren deh. Tren. Oke, tren. Sosial media sekarang tuh udah gue baru tahu juga sebenarnya, jujur, Discord bisa ngalahin Zoom. Bisa. Ya kan, tadinya audio doang gitu ya. Atau mungkin VTuber, atau mungkin Gnome, atau mungkin ada apa sih sebenarnya nih? Tapi Amerika pun juga bisa ngatur loh TikTok. Kok Indonesia nggak bisa ngatur TikTok? Wah, panjang nih. Seru nih. Ini ada Yang satu mana nih? konspirasi Yang yang luar biasa nih. Kagak konspirasi. Beneran ini. Lah buktinya orang Amerika posting TikTok dibayar, kok kita Indonesia nggak dibayar? Nah, itu yang banyak belum tahu. Jadi di Amerika itu udah ada namanya Creator Funds atau Creator Support, gue lupa. Jadi itu program di TikTok Amerika yang dimana ketika lu ngupload TikTok dan viewsnya berapa banyak gitu ya, lu bisa dapat duit dari kayak gitu, dari AdSense. Lu pernah ngerasain AdSense kan gitu? Iya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, itu cuman ada di Amerika, di Indonesia nggak ada. Dan itu yang dari kemarin gue suarakan di channel YouTube gue. Ini kok kita nggak bisa dapat ya gitu. Padahal kita nomor 2 loh setelah Amerika, dan Amerika itu lagi mengancam mau ngeblokir TikTok gitu. Ini harusnya kita berarti kalau Amerika ngeblok TikTok, kita jadi nomor 1 dong. Woi, Creator Funds lah gitu loh. Kenapa? Karena mindset orang Indonesia nggak bisa monetize, nggak bisa convert to sales. Itu yang kalau ini spekulasi gua, karena gua ngelihat banyak kreator-kreator itu dari TikTok itu masih belum paham kreator ekonomi. Jadi bagaimana sih sebuah platform ini tuh diduitkannya bagaimana aja gitu loh. Mereka masih tahunya sejauh endorse gitu. Padahal ada loh yang kayak AdSense dan lain-lain gitu. Dan kita juga bisa lihat kiri kanan, kok di Amerika bisa, kita enggak gitu. Apa ini nggak mau di sedikit senggol-senggol gitu. Nah, karena kebetulan gue kan nggak terlalu fokus di TikTok juga. Gue di semua platform gue cobain. Dan gue lebih di belakang layar gitu. Jadi ya gue sih nggak terlalu merasa kayak ya sayang banget gak dapet gitu loh. Tapi gue ngeliat yang kreator-kreator yang followersnya baru banyak, sekali ditonton 10 juta, 20 juta. Ini kalau dapat AdSense lu lumayan loh. Dan itu akhirnya menurut gue sendiri ya, gue gak tahu ini TikTok Indonesia gimana dan apakah mungkin nantinya ada apa enggak, tapi ya di YouTube udah ada. Jadi YouTube itu kan juga ada versi TikTok yang namanya YouTube Short, dan itu udah ada AdSense-nya. YouTube aja bisa nih. Facebook gue lihat kemarin ada juga tuh ngupload Reels. Facebook kan sama Instagram nempel ya, sama-sama Meta. Itu juga udah ada tuh sistem monetisasinya. TikTok belum. Mungkin aja nanti TikTok bilang bulan depan let's go. Oke. Mungkin tahu. Apakah gara-gara Amerika nggak ada kesinggungannya ya sama TikTok? Maksudnya kan kalau Indonesia kan TikTok masuk ke Tokped. Ya, jadi maksud gue kayak, gue takut salah ngomong nih. Artinya kayak dia udah menguasai. Ya gue bilang menguasai kan banyak versi. Salah satunya adalah karena memang sahamnya juga mayoritas juga kan sekarang. Iya kan udah tergerus. Gak ngerti gue tuh kalau sahamnya. Ya pokoknya begitulah. Koreksi kalau gue salah. Nah sehingga begitu sudah didominatif atau mungkin dijajah, maaf ya, mungkin ya ini kan kita lokal kita nih kan Tokped tuh. Tapi akhirnya kita jadi kayak nggak bisa gerak. Apakah memang ya terlepas dari mungkin lu nggak mau masuk ke sana, tapi kalau gue tuh lebih ke umumnya gini. Ketika memang kita sudah bergantung pada platform TikTok, ya kita mau ngusir juga gimana? Ya, Amerika kan bisa keras tuh. Cabut lo kalau nggak, gue diri platform sendiri nih. Gimana tuh? Kalau yang Indonesia gue nggak paham, karena gue juga baru dengar dikit doang tuh yang sama bagaimana dia di Indonesia dan treatment di tiap negara beda. Tapi yang gue pelajarin banget yang di US, karena menarik banget yang di US. Jadi yang di US itu pertama bukan tiba-tiba ya, tapi memang ada semacam programnya yang memang udah ada, di mana beberapa kreator itu bisa monetize TikToknya. Satu. Yang kedua, tapi Amerika sendiri had love relationship sama TikTok karena produk Cina. Amerika menganggap Cina bukan sebagai aliansi yang bisa gimana-gimana, bahkan udah di tahap saling menjaga jarak kan, menjaga diri gitu kan. Dan di mana banyak spekulasi bahwa data mereka akan diapain nih, dikuasain nih segala macam. Akhirnya Amerika sekarang tuh ya mungkin gua nggak tahu apakah ini berpengaruh ya, mungkin teman-teman bisa kasih tahu gua gitu. Ya itu ya Amerika lumayan neken, memang lumayan neken TikTok tuh untuk ini dan lain-lain. Bahkan sebenarnya udah ada beritanya bahwa sebenarnya TikTok in a way udah resmi di ban dari Amerika sebenarnya.
Nah, ini gue baru tahu nih. Sebenarnya udah resmi di-ban, tapi nanti akan diberlakukan Januari 2025. Itu udah ada beritanya. Oke. Bisa nge-ban gitu kan berarti kan negara udah punya platform sendiri dong harusnya. Ya, dia intinya pertama alasan Amerika yang gue baca adalah mereka nggak percaya sama TikTok karena punya Cina, sesimpel itu. TikTok boleh beroperasi di Amerika syaratnya, tapi ban ini akan diangkat sama Amerika gitu dengan syarat TikTok menjual produknya si TikTok ini ke perusahaan Amerika biar dikontrol 100% sama Amerika, nggak ada afiliasi lagi sama Cina gitu. Dan itu lagi proses tuh sekarang tuh. Tapi pemerintahan mereka sudah menyetujui gitu untuk di-ban. Dan dikasih jawaban, lu kalau nggak mau ke-ban begini, ditunggu sampai Januari 2025 lah gitu kalau nggak salah. Nah, yang terjadi sekarang, TikTok itu sekarang lagi mau nuntut Amerika. Di pengadilan bahwa keputusannya tidak demokratis lah atau apalah. Dan beberapa perusahaan Amerika tuh matanya udah emas banget, udah kayak pengen dibeli tuh, ayo TikTok sini jual gitu loh. Tapi TikToknya sepertinya tidak mau jual, dan akhirnya TikToknya sekarang, ini yang gue baca terakhir ya, mungkin udah update, TikTok di Amerika sekarang lagi menuntut pemerintahan Amerika yang nge-ban TikTok itu. Oke. Kenapa Indonesia nggak bisa melakukan hal yang sama? Lah gue kagak ngerti. Enggak, maksudnya ini kan sebuah contoh ya, bahwa ya tentang lintas ekonomi negara dan seterusnya gitu ya. Maksud gue, apakah memang karena Indonesia belum punya platformnya, atau memang dinilai Indonesia, kita tahu pemerintah nggak alergi investasi asing. Jadi ketika platform asing masuk ke Indonesia, kan memang mereka dipajakan, mereka membawa uang lah untuk masuk ke sini. Itu kan juga devisa negara, bro. Anyway, atau seperti apa ya? Sebenarnya lurusin lagi ya bahwa creator funds itu datangnya bukan karena desakan pemerintah, tapi menurut gue desakan kreator ya beda ya. Itu yang gue ceritain adalah desakan pemerintah tadi terhadap bagaimana platform didesak untuk bahkan bisa sampai di-ban. Yang creator funds itu hadirnya ya dari program TikTok dan kreatornya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri ya, gua sih ngelihatnya memang edukasi terhadap konten kreator, ekonomi konten kreator ini belum sebesar itu, belum semua orang paham gitu bagaimana ini bekerja, bagaimana sosial media bekerja. Mereka taunya di sosmed gue bisa terkenal, gue bisa upload video, gue bisa one day dapat endorse, sesederhana itu. Tapi mereka nggak paham tentang kreator ekonominya, itu menurut gue. Oh, jadi sebatas bahwa orang Indonesia rata-rata budayanya begitu udah viral, nggak apa-apa, nggak ada duitnya, bisa seneng. Ya, gue lihat begitu kan banyak yang viral di. Bahkan ya, ini kecurigaan gue ya, sebagian kecil masyarakat, mungkin sebagian besar masyarakat berharap memang viral di TikTok terus diundang ke TV terus selesai. Itu kan terjadi di kita kan. Nah, bocorannya kalau Amerika, cara mainnya gimana? Ada juga yang kayak gitu. Ngejar viral, oke. Tapi beberapa konten kreator, Amerika tuh konten kreator banyak banget ya. Dan kebetulan FVP gue juga banyak yang konten kreator Amerika jadi tahu gitu. Mereka tuh banyak yang emang emang berharap terkenal dari TikTok. Abis itu mereka udah mikirin bisnis. Keren. Jadi contoh, penyanyi. Mereka manfaatin platform TikTok untuk ngenalin lagunya, dia jago cover dan lain-lain. Endingnya mereka tour. Gitu kan. Terus ada juga yang kemarin tuh gue lihat salah satu kreator itu manfaatin TikTok untuk ngasih tahu bisnis foodnya gitu loh. Bagaimana gue bikin makanan dan lain-lain. Viral, rame. Terus dan itu konten itu berkelanjutan tuh untuk mempertahankan bisnisnya gitu loh. Bisnisnya sekarang lagi gimana segala macam. Jadi kayak ngikutin perjuangan bisnis food ini nih di tempat makan ini nih gitu. Ada juga yang game developer lagi pamerin gue lagi bikin game apa gitu. Jadi mereka tahu TikTok ini gue gunakan untuk marketing bisnis gue. Di Indonesia juga udah beberapa udah kayak gitu loh. Tapi ya mau nggak mau yang kelihatan sama masyarakat pun masih banyak orang yang main TikTok biar rame terus masuk TV. Ada yang nggak kayak gitu. Ada banyak juga di Indonesia. Ya, gue jadi kebayang nih, gue nggak tahu lu udah nyampe apa enggak nih dia cerita. Harusnya sih lu lebih udah nih di sini gue nyampe gue. Bukan. Ceritanya, beritanya. Bisa aja nih Wota. Wibo. Beda sama Wota ya. Oh, kalian musuhan ya? Aduh, panjang lagi nih kamu jelasin. Ya, sabar ya. Oke. Ya, jadi gini, Indonesia kan terkenal dengan, jangan dari Indonesia dulu deh. Gue pengennya Indonesia terakhir biasanya levelnya. Oke. Biar dapat punchline-nya ya. Oh gitu. Amerika kan terkenal dengan memang ya how to monetize it gitu kan, dikit-dikit how to monetize, gimana caranya duit, bisnis, ekonomi kreator gitu kan. Kita tahu memang ya negara maju juga anyway. Akhirnya konten-konten kreatornya memang udah dipikirkan ya, dari mulai level yang paling bawah sampai ke Mr. Beast misalnya. Nggak cuma sekedar ngancur-ngancurin sekolah, nggak cuma ngancur-ngancurin mobil, turun dari gunung dilempar lah, barang-barang apa segala macamnya. Tapi ternyata memang kalau lu perhatiin ya nggak melulu AdSense, tapi ada brand-brand yang masuk juga. Itu kan keren banget monetize-nya. Mungkin di kita dengan punya duit banyak, ada mobil jatuhin dari gunung, mobilnya guling-guling-guling, viral, happy.
Kan gitu poinnya kan. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, gue nggak bilang semua. Cina, konten-kontennya apa? Cina itu Semangat. bukan dia ini lagi ini apa? Yang semangat itu nggak sih? Yang anak kecil perjuangan ibunya naik motor berdua. Oh, yang ya, gue tahu istilahnya. Gue pasti Lu ngerti maksud gue nggak sih? Iya, kayak semacam sinetron sedih. Iya, perjuangan. Iya. Misalnya dia tinggal hidup sebatang kara, ngidupin adenya. Kakaknya umur 5 tahun, adenya umur 3 tahun, dia harus masak. Atau enggak seorang sinetron. ibu, betul. Seorang ibu janda, anaknya kecil di motor diikat biar nggak jatuh ya kan? Iya, pernah lihat. Dia naik gunung-gunung apa segala macam. Itu kan kayak Cina banget. Gue nggak tahu yang lainnya mungkin banyak juga ya. Indonesia. Nah, taruh di Cina lu belum tahu ada satu lagi. Apa tuh? Jualan online. Jadi banyak orang sekarang itu lagi tren live jualan online, jadi kreator dengan yang kayak semacam banyak gimmicknya, banyak seru-serunya gitu. Ada yang kasusnya nih, gue lupa sorry ya. Tapi jadi dia tuh pura-pura jadi petani, pura-pura bikin barangnya sendiri. Ya. Terus konten-kontennya kayak gitu, endingnya dia jualan barang-barang pertaniannya. Ternyata barang-barangnya beli gitu. Di package ya bahasanya. Gue nggak tahu deh. Teman-teman mungkin bisa koreksi gue gitu. Terus ada juga yang ada tuh yang tren itu cewek cuman ngejual barang per 3 detik gitu. Ini 500.000. Ini ada tuh cewek tuh. Ini 200.000. Ini 500.000 ada gitu, langsung kebeli. Nah, itu sebenarnya menarik banget buat beberapa teman-teman teliti lebih lanjut bagaimana relasi antara jualan online itu dengan sifat konsumtifnya orang-orang Cina di sana. Karena itu gitu dong, baju 500.000 laku ini, dan itu ada data laku orang. Bohong kali, masa laku langsung begitu lakunya gimana, di screenshot maksudnya? Enggak ya, kayak beli TikTok online shop itu, TikTok keranjang. Keranjang kayak keranjang kuning gitu. Ada yang mau ganti keranjang, Enggak, dia enggak pakai ngapain, dia cuma ngasih tau baju 500.000. Iya, payment gateway-nya gimana? Proses pembeliannya gimana? Ya keranjang kuning, kayak keranjang kuning TikTok. Udah tiba-tiba dan sold out. Dan maksud gue di Indonesia juga lagi rame kan TikTok online shop gitu kan. Tapi yang di Cina itu gue lebih kaget lagi, kayak, woi, gila lu konsumtif banget gitu. Dan beli gitu. Bahkan orang kan kalau di keranjang timur 3K ini apa, botol minum, masih dijelasin ini botol minum. Bagus. Itu ada trennya, videonya cewek cuma jual botol minum 500.000. Kayak omongan cewek itu udah bisa dipercaya sama audiens, atau itu emang bercandaan mereka? Gue masih nggak paham ya, karena gue beda bahasa dan lain-lain ya. Gue cuma modal baca-baca berita second hand-nya dari yang ditranslate ke Inggris gitu, atau gue paksa gue Google Translate. Kayak itu laku-laku aja, dan itu lagi ketren banget. Jadi dia buka masukkan ini segala macam, dan dia mengemasnya itu seakan-akan semua brand itu kayak luxury gitu. Dimasukin ke kotak-kotak kayak kotak-kotak branding Louis Vuitton, Chanel gitu, tapi bukan gitu. Tapi baju dikeluarin dari kotak itu 500.000 gitu, dimasukin lagi kotak itu dengan rapi, digeser. Ini sepatu ini gitu. Itu ada yang kayak gitu. Ada lagi yang ada lagi yang rusuh-rusuhan, ayo beli, kita udah target ini segala macam gitu. Di Indonesia juga beberapa ada yang kayak gitu ya. Jadi, tapi yang gue lihat di TikTok Cina ada yang kayak gitu. Itu yang rame dan sampai ke gua bahkan gitu loh. Walaupun kita beda ya. Jadi di Indonesia tuh TikTok, di Cina itu bukan TikTok, namanya Douyin kalau nggak salah penerjemahannya. Dan itu beda. Jadi kan Cina kan nggak internet ya, dia intranet. Jadi cuma di Cina doang dan susah keluar. Dan Cina susah akses yang kita. Jadi beberapa mungkin ada orang yang re-upload atau apa dan muncul di TikTok kita. Tapi ya makanya kita mesti tahu lebih lanjutnya dengan cara ke Cina itu ada apa aja di dalam Cina. Logonya sama. Tapi namanya perusahaan beda. Sama. Perusahaan sama. Lah kan dia juga yang bikin, kenapa dia nggak pakai nama TikTok? Wah, itu ribetnya gue nggak ngerti tuh. Tapi sederhananya Cina itu intranet. Jadi kayak beda sama kita. Kita kan bisa ngakses dunia. Di Cina kita nggak bisa ngakses dunia, lu ngaksesnya ya Cina aja. Oh, karena komunis begitu? Iya, peraturan merekanya gitu. Mereka mendesain internetnya itu nggak bisa keluar. Susah untuk keluar. Tapi beberapa ada yang keluar-keluar aja gitu, gue juga nggak ngerti. Sampai ada akun TikTok yang versi internasional ya gitu. Oke. Ini sebelum gue bahas ke Indonesianya ya, ingetin gue ya. Tapi mengenai yang tadi barusan di Cina, konsumtif. Biasanya negara yang memang warganya konsumtif, itu negara maju, negara sukses, daya beli tinggi. Betul. Iya dong. Ini kan ini negara yang habis menang perang kan pasti kan makmur, nggak ada pengangguran. Tapi kan kalau kita lihat kecelakaan-kecelakaan di Cina, CCTV, anaknya kejeblos ini, itu kan rata-rata di Cina ya. Nah itu gue kagak ngerti. Nggak, maksud gue kayaknya kesana tuh kayaknya kan banyak yang susah juga. Kenapa konsumtif ya? Nah itu makanya gue penasaran sama teman-teman yang mungkin kuliah di Cina dan lain-lain. Bener nggak ya yang gue lihat dan gue baca di berita gitu. Mungkin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang nontonin ini gitu, yang tinggal di, atau yang teman-teman yang tinggal di Cina gitu, kayak konsumtif banget gitu loh. Kok bisa gitu Pak, online shopping ini tuh. Jadi tuh bahkan ada bercandaannya. Kalau gue baca-baca gitu kayak ya hampir seluruh orang di sana tuh mau jadi streamer tuh buat
gue juga lupa kasih tahu lo. Jadi di Cina tuh ada fenomena lagi nih. Apa tuh? Jadi ada orang-orang itu di jalanan, di jembatan itu live streaming semua. Tahu kan lo ada ring light pernah Ya, lihat kan? ya. Yang nyanyi apa ngobrol itu duduk di tengah jembatan rame mereka tuh itu ada juga kayak gitu. Gue pernah nyampe Pernah sih kan? viral-viralnya. Ya itu. Gue pikir itu konten-kontenan doang. Itu beneran. Beneran. Yang gelap-gelap malam-malam kan. Ya itu buat dapat gift dari orang, dapat koin gitu. Dan itu ternyata gue paham diceritain kenapa mereka mesti ngumpul di situ, karena itu jadi kan kalau lihat di TikTok kan ada for you page, ada following, ada nearby. Nah nearby itu biasanya juga dicari orang. Nah nearby itu berarti yang deket sama kita. Nah ini mereka cerdas juga, gue gak tahu mereka cerdas apa dibocorin gitu. Mereka pergi ke tempat yang mereka tahu bahwa isinya di kota itu orang-orang yang cukup spender, cukup emang royal buat ngasih doyan belanja, doyan ngasih koin dan lain-lain. Jadi sampai mereka makanya itu jembatan apa gitu gue lupa tuh rame. Wow. Wah, gue tuh terlalu sering di internet jadi gue tahu hal. Iya, nggak apa-apa. Kayak gini. Justru gue pengen kupas lebih dalam nih. Nah, ini Indonesia. Waduh. Indonesia nih kan gue belakangan ini sering banget nemuin ya, No. Mungkin idenya bagus, tapi gue nggak tahu apakah ini menjadi satu pemantik orang jadi malas. Lu pernah dapat nggak? Kita ngomong TikTok dulu ya, baru nanti ke Instagram dan lain sebagainya. Suatu sisi bagus idenya bahwa mereka bisa menjangkau pembeli dari luar daerah. Tapi bukan marketplace, tapi bukan Instagram doang, tapi dia lagi live. Memang agak sempit sih marketnya, orang-orang yang donasi dan donatur. Jadi gue akan nyumbang, gue akan bantu orang susah pada ngantri lagi live. Nggak tahu dapat nggak tuh? Jadi ngantri ke belakang. Gue follow sampai pengen dapat apa sih ini, kemana sih arahnya gitu ya. Jadi orang ngantri gitu buat nyumbang apa? Gini, orang yang terima nyumbangnya ngantri. Jadi gini, nanti lu nonton aja ya. Gue coba masuk ke proses, atau enggak gini deh, kasih waktu gue bentar. Gue coba ke Friends lagi live kan, biasanya ada ya. Ada. Dia selalu live dia. Tapi gue nggak tahu nih, kayaknya udah menuju malam kayaknya nggak ini. Jadi dia dagang. Katakanlah risol. Di dalam keranjang semua tuh ada tumpukan-tumpukan udah di mikain. Oke, plastik kan. Tunggu ya ibu-ibu ya, pada ngantri panjang. Sampai ujung kelihatan kan, kamera agak tinggi tuh angle-nya. Panjang ngantri. Sabar, kita tunggu dulu mana yang mau nyumbang. Dia beli nih barang dagangannya. Dan yang nonton. Iya, si hostnya nih kan. Misalnya gue nih, gimana? Ada yang siap mau bantu? Misalnya gue beli nih, Jet. Nah, lu penonton kan? Lo yang suka beli nyumbang lah, gift apa segala macam. Lu beli, gimana? Lu nanya kan? Gimana Kak? Ready stoknya semuanya ya? Yaudah nih, aku udah transfer, aku udah beli koin, apalah misalnya pakai koin gitu ya. Berapa nilainya? 3 juta misalnya. Di convert dong. Oh 3 juta, oke. Berarti 100 bungkus ya. Oke. Satu. Ya. Gak pernah lewat di gua. Ya, tapi gua ngerti dari penjelasan. Tapi lo tau kan? Tapi gak pernah lewat di gua. Ya, memang algoritma gua begitu sih. Nah, itu yang gua tadi jelasin kan. Nih ya, set kasih. Bilang apa buat Kak Eno? Kak Eno terima kasih, sehat selalu, panjang umur. Gak pernah lewat di gua, swear. Ada di gua tuh sampai 3 kali, 4 kali gua sampai follow salah satunya. Karena banyak, gak satu. Banyak bro. Nah, makanya tadi kan gue bilang depan. Ingat ya headline gue barusan? Apa? Apakah ini sebagai menjadi pemantik orang jadi mentalnya minta-minta, pengemis? Udah kan? Ngantrinya panjang bro. Udah kan? Udah berapa? Dibantuin sama asistennya. Ada gitu. connect-nya. Ada ya. Kan host kan tetap ya fokus kan. Fokus sama donatur ya. Terus sama dibagiin, ibu-ibu jangan berhenti dong. Mana doanya buat Kak Eno? Kak Eno panjang umur, makasih sehat selalu. Gitu. Oke, udah 100 Mas. Udah 100. Oke, udah. Oke ya. Sabar ya, Bu. Belum bisa beli nih. Belum bisa dapat nih. Wow. Sabar ya, Bu. Diem tuh. Kadang kan makin kasihan kan. Ya saya sih mah tergantung, belum ada yang donasi, Bu. Sabar aja ya. Orang dimainin bro, psikologisnya bro, nunggu di depan kamera, nunggu belum bisa ngambil. Udah 15 menit ya, Bu, maaf nggak bisa, kan belum ada yang beli. Wow. Lu kirim daftar linknya, gue penasaran banget beneran gak sih? Beneran, masa gue bohong, orang gue sampai follow. Dia gak pernah lewat dari gue. Jadi kalau gue lihat, memang ada plus minus. Plusnya, dari si penjual udah tahu bahwa ngegedein market itu lewat online gak melulu untuk nungguin di marketplace dengan dia packing, nanya-nanya di Shopee, Tokopedia. Ya memang dia kan online kan jualan online bisa nge-grab dari mana-mana, lu nggak perlu harus ada store-nya. Betul, itu betul. Tapi ini lebih ekstrim, lebih expert lagi. Bagus dong. Jadi kayak udah pasti sales.
Nah, tapi minusnya ya lu berharap ada orang yang mindsetnya donatur, Oke. yang jiwa sosial, kindness, demen berbagi. Dong. Nah, Ya. pihak ketiganya atau pihak keduanya lah, Ya. ya makin negatif. Jadi kayak orang nungguin, kesian bro. Itu kecamatan satu, nanti ada pulau berikutnya kecamatan yang mana? Dan lu kasih tahu gue kalau ini lebih dari satu. Banyak. Gue follow salah satunya. Oke. Salah satunya. Ya. Gua nggak terlalu Maksud gua, mau ngurusin. Itu gimana sih di Amerika apa gimana? Ya, gua nggak mau ngurusin moral di belakangnya lah ya, tapi tapi menurut gue ini gue amazed banget itu udah sampai kayak gini pemanfaatan sosial medianya. Gue sambil cari ya. Oke. Gue sambil cari. Gue inget namanya kayaknya dia lagi break nih. Lagi break. Nanti biasanya jam-jam traffic. Ini belum jam traffic nih. Iya, dia biasanya siang ke sore. Nanti dia belum traffic. Jam-jam orang gabut lihat TikTok live. Iya benar. Ini orang masih nyumbang kan? Ada apa sih bro di sosial media? Ya kagak tahu gue dikasih tahu lu. Gue beneran baru tahu. Nah itu yang tadi gue bilang kan bahwa ini sosial media itu udah bubble, bahwa apa yang rame di lu belum tentu rame di gua, apa yang rame di gua belum tentu rame di lu. Tadi kan gue jelasin ada tren genom, orang pendek tiba-tiba jalan. Gak ada di gua tuh. Ya nggak ada kan. Makanya kita tuh udah nggak bisa bilang trennya di sosial media tuh apa ya. Karena setiap orang itu udah beda experience-nya, udah beda apa yang dia lihat FYP-nya di handphone mereka. Di gua tadi tren genom komen 22.000 kan gitu. Nggak sedikit loh. Nggak sedikit loh gitu. Kalau dulu kita ngomong era sebelum algoritma FYP ini, ya trennya masih satu. Rame ini, rame itu, suka ini, suka itu, tren Gangnam Style, terus Konyolero Rita, terus tahu Konyolero Rita nggak? Tahu. Harlem Shake. Iya. Yang pura-pura diem dulu, ya, habis itu baru joget Irawe. gitu Ya, kita semua tahu itu kan, karena sosial media masih kayak mainstream media, cukup concentrate gitu loh, ramenya di sini gitu. Nah, keunikan internet justru malah ya ini gitu loh, mereka udah dengan algoritma ini malah orang udah punya trennya masing-masing. Gua yang suka sama anime nanti lagi tren ngomongin episode terakhir Kimetsu no Yaiba. Apa tuh? Anime lah pokoknya. Dan emang episode terakhir lagi diomongin banyak orang gitu. Pasti keluar mulu tuh di feeds gue, orang ngebahas, ngomongin, orang nge-review, orang ngasih fun fact gitu. Di lu nggak bakal lewat gitu. Lu suka bola, pasti highlight Euro hari ini. Gue karena lagi nggak terlalu ngikutin Euro, nggak keluar sama sekali di FYP gue. Jadi kita tuh tiap orang tuh udah personalized experience banget di device ya, apalagi di sosial medianya. Terus tips buat mereka yang baru memulai gimana caranya untuk yang memang tujuannya mereka jujur, semua juga pengen kaya gitu ya. Semua juga pengen viral, semua juga pengen FYP pada waktunya gitu loh. Artinya mereka langkahnya gimana kalau memang ternyata adalah serandom ini ya. Gue mau mulai dari mana? Mau pakai yang genom, mau pakai yang konten live bagi-bagi. Dekat, bro ada lagi bro. Dekat rumah gue ada Robocop joget-joget. Hah? Nyawer buat bagiin makanannya di motor. Kayak tadi juga. Di motor? Orang motor lewat. Kayak tadi juga. Tapi dia baginya buat, gue nggak tahu. Kayaknya kalau di marketing ini kan dia udah dapet sales kan. Ya. Dia dapat omset langsung dong. Itu. Langsung kan. Dengan motif berbagi. Ya, Tapi kan belanjanya kan di barang dagangan dia sendiri. Dengan pakai harga jual. Yang nantinya akan dibagikan ke orang. Tapi kan dia dapat margin. Iya. Ngerti gak maksud gue? Ngerti, paham cara main bisnisnya paham ya? Banget. Jadi misalnya gue punya risol. Aduh, gak laku-laku nih. Ya udah deh, aku joget pinggir jalan. Oh, yang hostnya joget? Joget. Gue pernah lihat nih orang apa sih tiba-tiba bagi-bagi kan di motor. Udah kan? Nah, habis itu Robocop. Nah, udah kan? Tapi kan dia dapat, ya oke lah secara cuan dia dapat karena kan produk dia laku. Dipaksa untuk laku. Ya mungkin ada yang bilang, Suzon lo Der. Bisa jadi memang dia belanjain di toko kue subuh pagi-pagi. Betul. Oh bisa jadi memang betul. Berbagi beneran berbagi. Iya, tapi kan kalau gue main setup bisnis mendingan dibeliin ke barang gue sendiri dong. Nah, pakai harga jual loh, bukan pakai modal. Harga beli. Berarti kan ada keuntungan. Ada margin. Ya dong. Ya terserah dulu deh gimana tapi lah. Tapi Robocop. Di motor. Ada gue. Dia di motor, mobil. Itu juga nih orang apaan sih Robocop? Jadi bagi-bagi ke motor. Nanti baru dia tunggu lagi. Ini seriusan? Lu ke Cibubur dah. Di Cibubur lokasinya. Di Cibubur. Anjir, oke. Pagi gue nganterin ke sekolah anak gue tuh. Aduh. Ya itu, kalau buat memulai ya justru ini adalah kesempatan buat mereka itu nggak harus memaksa dirinya ngikutin mainstream. Ya nggak laku dong. Tuh. Laku malah justru kan dengan mesti mainstream yang disuka sama orang. Ya kalau lu ngomong by numbers, yes. Kalau lu pengen
selalu ikutin mainstream dan lu pengen numbers lebih dari yang lain, iya. Tapi gue cobain sendiri. Waktu gue nggak mau ngikutin tren, gue nggak mau ngebahas yang lain-lain, bisa-bisa aja. Dan banyak kok teman-teman kita yang udah juga kayak gitu. Contoh, lu tahu nggak di TikTok itu ada loh komunitas yang ngomonginnya itu cover musik Jepang, rame-rame aja. Oke. Kalian nggak pernah lewat kan pasti di lu cover-cover lagu anime. Ada juga di Amerika itu mereka itu komunitas ini apa? Aduh gue susah ngejelasinnya ke lu nih, gimana Apa ya? sih? Wibu lagi. Komunitas pencinta medieval fantasi pakai armor kayak Lord of the Ring, baju-baju Lord of the Ring, Cosplay. cosplay kayak di Lord of the Ring. Mereka jadi jadi orang bawa pedang besar, pakai armor tebel. Fetish. Nggak semuanya fetish deh. Hobi aja, hobi. Oh. Hobi beneran gitu. Ada dan rame-rame aja. Komennya bisa 1.000, 2.000, bisa 10.000 lebih gitu loh. Misalnya apa lagi ya? Kita mau lihat. Kalau gue tuh ada orang namanya GeoGeser. Hasan, GeoGeser nggak sih? GeoGesrek. Geser. Oh iya geser. Tau GeoGeser? Enggak tahu apa sih. Itu game nebak. Jadi gue kasih lu gambar nih. Tebak ini di mana? Apaan sih? Game apaan? Itu komunitasnya banyak juga dan rame-rame aja. Dan Ngapain sih lu kurang kerjaan lo? Dan sekali lagi nggak lewat di elu kan, karena lu nggak ngikutin itu. Nebak gambar di mana kan susah. Terus gue bisa aja foto ngasal pohon. Udah gitu. Udah ada aplikasinya, udah ada gamenya. Oh, Jadi lu ini di mana? Terus orang cepat-cepat ini di mana? Di Indonesia, di Inggris, di Spanyol, di ini. itu dapat apa? Yang nebak. Dapat poin. Untuk? Game itu game. Dan rame-rame aja dan orang seru gitu. Bahkan ada yang nantangin viewersnya. Viewersnya biasanya nantangin dia. Kan itu kan pakai aplikasi. Biasanya ada viewers nantang. Gue foto nih, misalnya di sini, cekrek di tempat kasih solusi. Coba tebak gue di mana. Dia cari tuh, oh ini di Jakarta gitu. Ada yang kayak gitu juga komunitasnya. Oh, berarti agak ngeri juga ya. Ketika memang udah sedekat itu sama audience, ketika eranya sekarang ada yang zamannya nge-vlog tapi setiap hari live 24 jam. Ada juga tuh ya. Sehari-hari dia ngikutin. Itu fenomenal gimana sih, No? Gue nggak ngerti deh. Maksudnya itu bukan jadi membahayakan ya? Kok Itu sekarang tuh membahayakan. sosial media jadi pisau bermata dua nih. Ketika orang udah mudah, lu ada di mana diketahui, lalu lu bisa disamperin, pilihannya lu dicintain apa disikat lu karena memang iri misalnya. Gimana sih? Yang live itu dicoba deh. Jadi bukan waktu itu, sekarang ini lagi rame streamer. Jadi streamer itu kan orang yang live streaming itu kan terus-terusan di YouTube atau di Twitch atau di Kick atau mungkin di Instagram, di TikTok. Nah, lagi rame in real live stream. Jadi ikutin dia jalan-jalan kemana. Nah, live. Ada yang IG, ada yang TikTok, ada yang YouTube. Yang biasanya kalau misalnya kita contoh kayak orang namanya Connor, dia tuh di Jepang, dia suka di Jepang aman-aman aja, paling orang minta foto dan lain-lain. Jarang dikerjain atau diisengin. Nah, baru-baru ini, literally kemarin ada streamer namanya ISOSpeed. Itu dia live streaming kalau nggak salah Norway. Dia diuber sama 1.000 orang. Lebih bahkan. Sampai dia mesti ngumpet di sebuah toko dan mesti diamankan sama polisi. Oh, dia di Belanda. Di Belanda dia mesti kabur ke perahu. Dan akhirnya disamperin sama polisi dan banyak orang juga lompat ke perahu dia. Nah, terakhir dia sampai cedera lah kakinya dan segala macam, sampai mesti masuk ke rumah sakit. Tapi in a way kalau gue lihat dia juga demen gitu. Tapi kadang-kadang dia nyesel, tapi kadang-kadang dia demen, ngerti gak sih? Ya dia kan jadi terkenal, jadi rame dan lain-lain, dan jadi konten kan. Nah, ini konten tuh dari algoritma yang sekarang walaupun tetap bubbling, tapi tetap apa yang bakal mendapatkan feedback atau interaksi dari audiens itu bakal rame. Nah, biasanya konten-konten seperti apa yang kayak gitu? Konten-konten negatif, konten-konten yang bikin kesel. Lu nggak perlu suka konten itu, tapi kalau itu bikin lu kesel dan bikin lu komen, Oh iya. itu konten naik. Gue nongkrongin sih pasti. Iya, jadi kalau konten positif orang yang nggak suka belum tentu komentar. Konten negatif orang yang suka dan nggak suka probably komentar. Jadi makanya konten yang drama, konflik dan lain-lain pasti gampang naik dengan algoritma kayak gini. Mau skenanya atau gayanya atau trennya apapun, gitu. Jadi ya itu kadang-kadang juga beberapa orang paham dengan ilmu hitamnya nih, yaitu bikin drama, bikin konflik dan lain-lain. Iya, ngehook yang awalnya positif sama ngehook yang depannya tuh negatif juga kena banget gue. Iya. Nyesel ngasih password IG ke istri gue. Nah, Akhirnya jadi kejadian kayak begini. betul. Gue swipe. Tuanya jualan apa? Nah, Nyesel nih, ternyata memang toko ini bini gue doyan belanja pakai IG gue. nah. Ya, ujung-ujungnya ternyata oke juga nih, amanah juga nih just tip-nya. Tapi lu tau nggak yang lagi dilema gue sekarang? Pertanyaannya itu konten kreator yang jago atau emang kita sebagai manusia secara nature udah nggak bisa nggak kayak gitu penonton kita? Terlalu banyak yang udah harus pakai cara seperti ini. Bayangin audience retention, lo tau audience retention kan? Seberapa tahan orang nonton konten lo gitu loh.
Ada beberapa riset yang bilang katanya attention span orang-orang jadi turun sekarang, lebih rendah daripada ikan koi gitu. Jadi itu ada datanya. Ada kan? Ikan koi itu adalah hewan yang attention span-nya tuh udah paling cepat. Sementara manusia bisa lebih cepat lagi gara-gara ada fenomena FYP ini kan gitu loh. Dan itu yang mengerikan ya kalau kata gua, ini yang paling bahayanya ya, bahwa nanti setelah kita retention span kita sisa berapa? Seberapa orang akan appreciate sesuatu gitu loh. Dan mesti diginiin mulu gitu. Apakah kreator yang jago gini ngebait, ngehook, atau emang masyarakatnya yang emang mesti dihook? Wah, iya. Itu kan yang bahaya. Itu kan yang membuat jadi tanda tanya ke depan ini. Apakah memang kita akan, itu skripsi gue, bahwa gue bilang doomsday-nya itu bukan ini katarsisnya katalismnya adalah ya itu udah informasi menyebar menumpuk kemana-mana dan gak pernah hilang informasi. Tapi otak kita kepenuhan informasi sehingga kita nggak bisa lagi milah informasi. Dan satu-satunya penyelamat dari ini semua adalah daya kritis manusia yang secara sistem edukasi udah nggak terlalu terlatih. Bahkan mungkin di sistem keluarga pun nggak dilatih untuk kritis. Sisanya ya udah every man from himself. Ngeri banget ya. Itu pesimistiknya gue waktu gue nulis skripsi gue tentang sosial media. Tapi gue nggak tahu sekarang kayak gimana ya. Gue lebih kepada ya udah, mungkin ya emang every man from himself. Nanti kita ngomongin the future ya gitu loh. Mungkin gue udah mati duluan sebelum itu terjadi gitu. But ya tapi terlihat kan sekarang bahwa kreator mesti ngehook. Gue juga nggak suka ya kalau lu mesti hook 2 detik, mesti segala macam. Ya sistemnya membuat orang itu harus berhenti di video lo kan. Karena kan sistemnya sekarang social media search era is end. Gue yang bilang itu di TED Talk. Gak ada lagi namanya the search era. Sekarang the scroll era. Ya kan? Lu tanya anak lu kapan terakhir kali dia nyari di Google? Oh enggak, scroll. Dia scroll, man. Scroll. Everyone. Ya. Yeah. Most of people sekarang scroll. Dan gara-gara scroll itu, lu mesti hook kan yang lu bilang tadi. 2 detik awal lu mesti yang bikin otak manusia itu tertahan. Makanya nyesel ngasih password. Terus atau makanan yang gak enak banget. Atau orang nonjok. Atau tiba-tiba cewek jatuh. Oh, iya. Karena itu yang membuat lu harus, kan itu membuat kreator harus kayak gitu. Karena sistem yang bikin seperti itu dan manusia mesti dibikin diem tuh dengan cara ya hook itu. Memang ini terkesan ilmu hitam gitu loh. Kayak gue juga gak suka gitu kalau manusia harus dihookin gitu loh. Tapi ya by system mau gak mau itu yang harus lu lakuin in a way. Ada 2 sih yang pernah gue uji kasuskan gitu ya. Wah nih, yang pertama adalah tentang hook tadi. Ya kita siapa sih yang nggak mau FYP gitu ya. Nah iya. Nah, yang pertama nih gue bahas nih. Ini ada 2 nih. Ini seru nih, No. Lu pasti demen deh nanti pembahasan yang terutama yang kedua. Awas lu bilang fetis lagi. Yang pertama adalah fenomenal mengenai hook. Gue tuh merasa bahwa kayak gila ya, mau sampai kapan gue dibudakin kayak begini. Iya, itu yang tadi gue maksud kan. Ya kan kayak gak bisa ya gue bikin konten agar diterima insya Allah ke pasar, tapi dengan gue insya Allah gue kasih suguhan yang positif. Insya Allah gue kasih suguhan yang edukatif. Yang ini bukan konten sampah, sumpah deh. Kasarnya gitu lah kalau boleh mau ngomong gitu ya. Tapi berapa banyak kreator-kreator juga yang memang dia edukator, ilmunya keren-keren banget, tapi viewsnya cuma 320 bahkan. Nah, cuma gara-gara hooknya nggak beres. Iya. Maksud gue juga kayak sedihnya di situ. Nah, gue pernah coba tuh. Pertama, gue bikin ya sosok lah. Ya, nih oke. Mungkin lo biar tahu dulu ke dunia gue ya. Gue pengajar juga, dosen juga anyway. Jadi terutama di branding, marketing gitu lah ya. Oke, anyway. Jadinya pasti kan gue berbagi tentang ya gue bantuin UMKM apa segala macam, sharing mengenai ya tips and trick lah apa segala macam ya. Pertama gue bikin yang sosok lah. Ya hook ngehook betul, tapi sosok ya 2 juta, 1 juta gitu kan. Oke. Gue uji coba lagi nih dengan yang maaf ya memang sebenarnya gue nggak suka men, tapi gue juga pengen menyampaikan sesuatu di dalamnya, tapi ya alurnya udah kayak begitu gitu loh ya. Jadi gue disclaimer, mungkin pertama kali gue disclaimer di sini gitu ya, artinya banyak juga nge-hate gitu. Depannya gue bilang UMKM lu kalau mau promosi otaknya dipakai. Itu hook lo kan. Tiru tuh kayak brand kayak gini, udah gede tetap ngerti, lu udah kecil songong kan gitu kan. Intinya kurang lebih begitu. 6 juta 2 kali lipat. Paham gak maksud gue? Padahal dua-duanya bedah brand. Misalnya let's say satu gue bedah BMW, yang kedua bedah Hyundai, advertisingnya gitu kan. Background gue memang advertiser juga gitu. Terus gue mikir, ya Allah nih capek juga ternyata ya. Nanti gue bikin lagi nih sosok 900.000, 1 juta, oke. Gue bikin lagi yang kedua lagi.
UMKM, jangan dongo. Masih dipakai tuh headline. Nih, contoh brand yang kayak gini gitu. 9 juta, 16 juta. Maksud gue kayak, iya memang betul, hook itu memang powerful gitu ya. Tapi kayak, nah ini maksud gue masuk yang kedua nih, nyambung nih. Gue sambungin aja ya. Lo tau Gary Vee kan? Tahu. Ya jujur ya orang yang mungkin into ke dunia ya motivasi atau mungkin brand bisnis gitu ya. Gue liat brandnya dia sih, motivasi dia gak pernah gue ikutin. Tapi marketing dia luar biasa. Oh ya oke. Nah, maksud gue tuh pengen kayak ngelihat bahwa gila ya, Gary Vee nggak perlu se-effort itu satu. Ya terlepas dari itu, beda dari followers aja udah banyak. Bukan lupain dulu followers, lupain dulu karir siapa duluan, siapa belakangan gitu. Bukan itunya. Tapi lu lihat ya header-header yang ada di atasnya gitu ya, headline-headline yang ada di kepalanya gitu ya. Kalau gua kan pasti ada negativity-nya gitu kan, sempat diremehin, sempat pantasan brand lu nggak diinget, makanya ganti nih, ya, gitu-gitu kan. Itu ada. Dia enggak gitu kan. Ini harus lo lakuin di umur 25. You're young gitu. Iya, udah gitu doang tuh. Iya, you're young gitu. Atau kayak be patient. Gue pengen banget bikin kayak begitu gitu loh. Tapi Indonesia, gue paham banget maksudnya. Be patient. Keren banget ya. Iya, be patient. Simple, lu gak perlu kata-kata. Lu masuk di Canva juga kayaknya estetik banget. Font Montserratnya. Montserrat. Font Antonnya tuh kayaknya kalau cuma dikit kan, kalau panjang kan jadi kecil ya. Jadi ramping, jadi kurus. Kurus, nggak nojreng gitu ya. Kan? Sedangkan kita butuh yang ngejreng. Yang ngejreng, dep gitu. Kayak padat kelihatan gitu. Jadi kelihatan. Archivo Black-nya tuh kayaknya cakep banget gitu. Dep, udah gitu lu boltin lagi biar kelihatan. Tapi kan begitu gue udah panjangin, ya jadi piyik. Ya, gue paham banget. Apa sih ini apa memang audiens Amerika tuh masih cerdas kita? Gimana sih? Enggak, audiens Amerika juga sama geblek ya. tapi gue paham. Ini juga yang mungkin teman-teman masih mau dengerin gitu lah, bahwa faktornya tuh banyak. Pertama, gue ngerti banget dan gue support banget buat para orang-orang yang pakar, ahli, emang di bidangnya dan emang bahkan mendedikasikan hidupnya untuk itu, untuk terjun ke sosial media dan bikin konten. Dan gue paham juga gitu bahwa mereka itu kan menghabiskan hidupnya untuk membedah sesuatu, untuk bedah biologi, fisika, ngebedah nuklir, ngebedah pertanian, perkebunan. Mereka nggak belajar sosmed gitu loh. Sehingga mereka pasti akan bikin kontennya viewsnya 20, 100 dan lain-lain gitu. Meanwhile, dan ternyata orang kayak lu juga paham gitu bahwa ya mesti diginiin nih kalau mau rame, kalau mau orang ngelihat gitu loh. Jadi gue paham sekali bahwa yang tadi gue bilang itu kecenderungan kita untuk tahu bahwa masyarakat mesti diginiin, tapi kita pribadi juga sebenarnya nggak mau kayak gini. Nah, dan itu akan kembali ke lu sebagai kreator, brand dan lain-lain untuk menyesuaikan kalau menurut gue. Nah, gue pribadi gue tetap, ini kata-kata Gary Vee, authenticity. Gue pengen autentik. Yang gue. Makanya dia kan tetap ngata-ngatain, ngomong F-word, ini word dan segala macam, karena itu authenticity dia. Dan gua itu yang gua ambil dari dia. Gua mau tetap authenticity, tapi dengan sedikit peralatan-peralatan perang yang gua tahu dapat lebih meramaikan gitu loh. Jadi gua modif gitu loh, Tapi dari situ gua sadar bahwa gua nggak bisa please semua orang. Jadi emang gua nggak mau di reach sejauh itu juga. Gua nggak mau 10 juta viewers, gua nggak butuh gitu loh. 10 juta viewers kalau ujung-ujungnya cuma jadi apa gitu, kayak nggak mau juga gue gitu. Oh, nggak convert yang quality gitu maksudnya. Ya, tapi kan bagus, viewsnya gede. Buat jual ke brand portofolio juga oke. Gue nggak rasa itu hal yang tepat lagi ya. Brand juga udah pada pinter gitu. Lu 10 juta viewers, kalau 10 jutanya bukan spender, ngapain? Itu brand yang pinter ya, atau agensi yang mikir ya. Lu 10. Ini ada kasus di Amerika. Ini beneran real dan sering gue pakai buat studi kasus. Ada Instagram followers 2 juta. Instagram seleb gitu 2 juta followersnya, jual baju 12 biji gak ada yang laku satupun. Karena mereka bukan spender. Mereka follow doang, lu funny, lucu, haha. Serius? Jualan, gak butuh. Dan itu banyak orang gak sadar itu. Nah itu juga gue lihat di kiri kanan gue gitu. Yang penting angka. Terus pas habis itu mau di-convert jadi ekonominya gitu ya, gagal. Ya karena selama ini lu dapetin dia dengan cheap way gitu ya. Mereka jangan-jangan juga balikin ke lu dengan cheap way juga gitu loh. Itu bisa jadi kan. Tapi ini proseduralnya panjang ya. Kita ngomongin brand, lu pasti ngerti lah maksud gue. Branding di belakangnya, target audiens lu siapa, lu mau nanti endingnya jualan apa dan lain-lain gitu loh. Kalau gue pribadi, kalau gue ke klien atau ke siapapun, gue bilang oke, lu mau ke siapa nih gitu loh. Gue mau ke seluruh orang Indonesia, udah pasti gue tinggalin tuh klien kayak, hah? gitu loh. Lu mau ngapain ke seluruh Indonesia gitu loh. Makin jelas, makin spesifik, makin enak cita jualannya gitu. Pasar wibu. Ya udah pasar wibu cuma segini ya, kita ke segini. Jadi kalau viewers tuh cuma 100.000, selama 100-100-nya 80.000-nya wibu, 20.000-nya bukan wibu nggak masalah. Tapi kalau ditonton sama 10 juta,
tapi 9.900.000-nya non-wibu, 100.000-nya baru wibu. Aneh. Atau lu tanya deh sama siapapun UMKM atau orang yang jualan gitu, mendingan penonton lu 1.000 tapi 900 beli kan, daripada 100.000 yang beli 100. Wah keren. Gue jadi inget Allah yarham Babe Cabita gitu ya. Okay. Dan Aden Bajai. Aden Bajai. Dua-duanya pernah ngundang ke sini. Aden cerita, begitu gue bilang, Dan gue semalam masuk tuh, gue nyapa-nyapa lu tuh, wah gila, iya, pas lagi rame-rame hampir 1.000 lebih. Ah, lu tau gak Der? Pas gue lagi live yang di angka segitu, yang beli cuma 1-2 lo. Hah? Bener kan berarti? Iya. Akhirnya ditambahin lagi ceritanya. Tapi begitu gue mendingan ada yang nonton 200. Yes. Banyak banget yang beli. Dan jadi audiensnya kualitas Jelas. gitu. Jadi gue apa ya, pas kan gue bercanda-bercanda kayak enak banget lo, gila ya, udah artis mah enak nge-live kan gue kan eranya gitu ya. Ingat waktu era TikTok versus Tanah Abang. Iya. Kan? Artis-artis jangan pada ikutan dong. Jangan ya artis dong gitu. Iya kan, nah begitu gue tadi senggol ke situ, lu mah enak Den, udah artis ya kan apa segala macam. Baru dia bahas itu. Iya. Apaan? Begini. Babe Cabita. Nonton banyak. Ya, inget gak? Tapi ternyata keranjang misalnya 23. Bang, spill dong etalase nomor 24. Leluconan penonton doang. Biar buat ngelawak doang, buat seru-seruan penonton Nggak doang. dibeli. Emang gak niat beli. Wah. Iya. Jualan panci kan? Iya. Padahal barang sepanci doang kan, bukan Nggak ada, cuma satu ya, apa dia bilang? Nggak ada apa satu gitu. Satu. Kota gede banget. Satu. Yang beli, ini nanyanya gitu bang, etalasenya kan misalnya 23 nih. Iya, etalase 24. Coba pancinya digebuk bang, gitu. Ya, gitu. Ya paham gua. Terus lu tau gak semalam itu gue live cuma satu. Gue diem, Babe ngomong di sini gue. Ada apa nih ya? Gak sekualitas itu ke audiens gitu loh. Nah, itu yang makanya tapi ini lagi-lagi lu pasti paham maksud gua deh, bahwa ini lagi-lagi desainnya mau kemana gitu loh. Secara umum, kalau lu brand, pasti end goal lu jualan kan? Iya. Kita nyari audiens adalah salah satu caranya di online. Yang mungkin 20, 10, 30% convert jadi buyer. Iya. Kalau kita ngomongin influencer, mereka nggak butuh jualan. Mereka butuh angka, seperti tadi lu bilang, ditaruh ke agensi, angka gue segini dan lain-lain. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang gue lihat banyak miss. Brand atau agensi yang UMKM atau mungkin yang baru gitu, ngelihatnya yang jadiin success story-nya malah influencer, bukan brand-brand lain gitu loh. Oh, iya kan? Kebayang gue. Makanya yang penting penonton banyak gitu. Loh, endpoint-nya apa nih? Makanya gue kalau misalnya lagi mode kerja gitu, lagi ada klien, goal-nya apa? Gue sosial media strategis itu adalah bagaimana caranya sosial media ini jadi alat lu untuk ke sebuah goal. Maka sosial medianya akan gue desain untuk goal lu. Nah gitu loh. Kalau goal lu mau banyak viewers aja, ya bisa. Ayo kita ramaikan. No, goals gue jualan. Wait, tar dulu, berarti viewersnya belum tentu banyak. No, bisa juga viewers banyak dan jualan banyak. Lagian itu semua balik ke goals lu di sosial media apa. Itu yang lo lakuin di agensi lo. Ya, gimana? Mereka gue mau mendesainnya ya tergantung kebutuhan klien dong. Masa gue nentuin goals klien? Iya. Gue cuma kasih tahu saran. Oh, biasanya kalau brand ini begini. Oh, kalau influencer begini. Gue juga ada yang influencer. Kan gue udah cerita kemana-mana. Waktu era YouTube dimasukin sama artis dan orang-orang kesel, kan yang beberapa artisnya kan lewat gue. Oke. Gue yang ngajarin ini gimana cara jadi viewers dan lain-lain. Gitu. Makanya kalau gue ngeliat ada ini gue kadang-kadang kesian sama beberapa brand yang ngikutin sukses story orang tapi nggak paham di belakangnya. Dia bikin drama buat jualan barang. Tahu. Hati-hati loh, lu jualan barang endingnya, bukan rame. Oke. Kecuali emang udah detail, udah rapi. Ini bakal begini, kesini, udah kesini. Fine gitu. Tapi dari gue ngeliat secara kasar, buat gue ini bahaya loh. Lu taruh drama ke brand lu dan endingnya lu pengen orang beli. Yakin lo. Oh, ini menarik deh. Tapi banyak banget brand-brand gede kayak gitu ngelakuin. Gak banyak. Gue ada beberapa. In My Life salah satunya. Enggak, bukan drama ya. Ini ada brand kopi tiba-tiba halo guys, ini hari-hari gue tapi ntar ada berantem apa segala macam. Belum lihat gue. Nekat juga berarti ya? Bukan nekat. Selama mereka punya plan yang jelas ya, tapi kan gue sebagai yang lu lah gitu, sebagai yang di advertising. Enggak nih beli sih kalau gue jadi iya kan? Lu sebagai advertising, ini kalau di klien gue deg-degan sih gitu kan, pasti kan gitu loh. Nah makanya gue gak tahu di belakang, kan kita gak tahu mereka belakangnya gimana. Tapi gue sebagai ngelihat dengan kasar, ini basicnya gue pokoknya. Brand endingnya jualan. Apakah dengan drama orang beli? Satu. Influencer endingnya sponsor, endingnya endorsement. Biasanya mereka cuma ngeliat traffic. Bahkan itu pun gue bakal kritik. Misalnya brand gue nih, ada klien brand gitu. Terus, no sini lagi rame tuh, 20 juta kita endorse dia kali. Oke nggak no? Gue cek ramenya karena apa? Perselingkuhan. Drama ini. Dia jualan apa? Misalnya dia jual brand tumbler terpercaya gitu misalnya motonya. Lu ngerti lah maksud gue? Bayangin brand dengan moto terpercaya nge-endorse orang yang lagi ada perselingkuhan kan.
Hubungan dia aja nggak dipercaya. Iya, nggak ada jaminan hidup. Oke. Ya gue nggak mau loh gitu loh. Gue bahaya ini. Gue pasti akan. Ya pasti gue sebagai yang kerja di situ pasti akan ngasih tahu doang dulu ini. Kalau misalnya mungkin bosnya mengiyakan atau apa ya urusan mereka gitu kan. Gue tetap dong tugas gue tetap jujur dan profesional kasih tahu mereka yakin lu punya brand motonya terpercaya dan lu mau endorse orang yang lagi kasus selingkuh hanya karena lu melihat trafficnya rame. Wow, keren. Tapi kadang-kadang ya in my experience banyak yang mereka nggak apa-apa. Ya gue kan cuma selesai sampai di situ dong. Gue tetap profesional, kasih tahu gini-gini. Karena biasanya kan gue gue bukan orang yang ngurus marketing kan, bukan yang punya keputusan di marketing. Gue consultant. Gue kasih tahu gitu. Kadang ada yang kasih tahu, kadang ada yang balik, no tolongin nih kayaknya agak anjir. Nah, oke. Itu gimana cara profiling ya? Kasih tips dong ke teman-teman. Maksudnya kayak yang ini apakah by kategori atau by behaviornya dia? Contoh misalnya makanan udah pasti next Carlos laku. Contoh misalnya baju gitu-gitu nggak? Jadi ada yang kocak deh. Gue kasih tau satu kasus lagi nih. Gara-gara lu ngomong makanan. Ada influencer cewek fit badannya. Maksudnya dia nge-gym banget gitu kan. Dan tips-tips fit di endorse all you can eat. Dan mending all you can eat itu protein. All you can eat-nya itu kue. Gluten tepung manis. Gua aja kaget. Ada lagi pernah kasus. Ini kita ngomong secara kasar ya. Maksudnya gue nggak tahu di belakangnya mereka gimana keputusannya, strateginya. Gue nggak bisa kritisi itu karena gue nggak bisa lihat. Gue cuma lihat apa yang tampil di layar kan. Ada lagi ini yang paling kocak dan selalu gue jadiin satu kasus adalah travel. Ngesponsorin gamer yang dia aja nggak pernah keluar kamar. Wah, Kelihatannya maksudnya secara profiling dia nggak pernah ada konten di luar, jalan-jalan. Gamer ruangan iya, gitu. Maksudnya kalau misalnya dia ajak travelnya ke festival game di Korea, di Jepang, make sense. Liburan ke apa sih Maldives atau something gitu yang pulau-pulau. Ayo kita berhenti sejak ke gamenya, kita ke pulau. Ya gue gak tahu strategi di belakangnya, tapi buat gue kayak gue sebagai bisa jadi mungkin gara-gara kan dia kan penat di ruangan mulu. Siapa tahu audiensnya ke convert ke sana. Ya juga ya ngapain kita dalam ruangan terus ya gitu. Tapi sekarang gue tanya, kalau lu jadi brand, kasih solusi adalah brand mau ngendor, lu travel, lu ada travel kan gitu loh. Iya. Ya ke traveler sih. Maksud gue gini, lu ada pilihan untuk endorse traveler sama gamer dan traveler tuh banyak bro, nggak 1-2 biji. Iyalah, ya ke traveler. Audiensnya orang nontonin si traveler influencer ini. Iya. Kan ini memang karena dia pengen tahu jelajah tempat mana yang hidden gem misalnya. Itu kan pilihan yang obvious, gak harus pusing dan belibet, ngerti gak sih lo? Tapi makanya gue malah kepo ke teman-teman yang ngelakuin itu. Gue pengen ngobrol sama lu, jelasin dong strategi lu gimana. Jangan-jangan gue yang bodoh loh. Gue yang nggak tahu, jangan-jangan selama ini gue yang bisa jadi loh, bisa jadi kita yang gue yang bego loh, gue yang kurang belajar lu ini ada strategi namanya ini. Oh iya, gue pengen ngobrol sama kalian yang punya pilihan-pilihan keputusan kayak gitu. Seriusan, gue pengen ngobrol. Oke, apa karena adiknya gratisan, kenal mungkin sepupunya, mumpung gratis. Ya nggak tahu. Tapi makanya juga pentingnya ilmu ya, nggak bisa asal gratis berarti ya. Gue kalau brand travel gue akan cari orang traveler, man. Iya juga. Spendnya kan ngapain? Gue brand makan, gue cari next Carlos, man. Yang makan udah jelas gitu loh, kayak udah ada pilihan di depan mata. Kenapa gue mesti belok-belokin gitu? Kecuali biasanya ada yang kalau gue lihat yang brand luar, kadang biasanya sukses story-nya tuh yang unik dan emang masuk akal. Beneran itu ada, dan itu kebayang gitu. Contoh kayak banyak lah, lu pernah lihat gak sih iklan-iklan luar yang kayak out of the box gitu loh? Banyak lah, perangnya Pepsi sama Coca-Cola juga kadang suka gak ketebak gitu. Tapi kan itu masih, kalau kita, gue gak tahu ya, ilmu lu gue yakin lebih banyak daripada gue gitu. Tapi kayak secara advertising, wah keren nih gitu. Dan audience get the point nih, tahu nih alurnya mau kemana, kenapa begini, kenapa tagline-nya gini. Walaupun kok Pepsi nggak nunjukin kesegarannya dan kemurahannya dan kemurahan tuh bahasanya kayak kasar, harga murahnya atau kualitas di dalamnya, kok malah nunjukin orang main bola, atau mungkin kenapa kok Red Bull atau Red Bull gitu kan nggak pernah nunjukin minumannya apa segala macam, tapi dia lagi naik ski. Iya, naik ski gitu kan. Kok gitu? Lu sebagai yang biasa di advertising udah ngerti gitu kan. Yang ini jujur gue gak ngerti. Makanya gue pengen ajak ngobrol kalian yang pernah bikin putusan ini. Coba dong ngobrol, gue pengen tahu strategi lu gitu. Jangan-jangan gue yang gak tahu nih, gue yang belum update. Iya juga ya. Nah, ini pentingnya memang seseorang kayak figur-figur seperti Eno Bening Wibu ini ya, yang ngasih tahu kita nih. Ya sosial media strategis memang ini kan salah satu pekerjaan yang seksi, profesi yang seksi. Apalagi di AI. Ya maksud gue kan ini juga sangat dibutuhkan. Nah dengan fenomena AI juga seperti apa menurut lo?
AI. Sangat dekat dengan social media strategis juga sangat berarti. dekat sekali. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di tim gue yang udah bisa diatur sama AI, dikerjain sama AI, tapi otak manusia nggak pernah bisa diganti. Sejago-jagonya ChatGPT tanpa adanya orang yang ngerti tulisan, dia bakal kelihatan banget ChatGPT. Iya. Dan banyak orang nggak sadar itu. Jadi orang tuh suka panik sama ChatGPT. Orang bukan panik, lebih tepatnya orang mendewa-dewakan ChatGPT, tapi mereka nggak ngerti apa copywriting. Jadi hasil ChatGPT-nya kelihatan banget. Oke. Dan mereka nggak tahu kalau udah banyak agensi, banyak kantor itu pakai ChatGPT, tapi mereka nggak gitu aja. Oke. Mereka ChatGPT mempercepat pekerjaan mereka. Oh ini nggak, ini katanya kurang oke, gue ganti ini, udah biasa, brand kita lebih cocok ini dan lain. Jadi Fundamental tetap lagi ya. tetap brain orang itu dibutuhkan gitu loh. Manusia fundamentalnya. Ya, desain juga desain. Iya. Orang kan Canva kan juga udah banyak mempermudah dan lain-lain. Dulu orang Photoshop benci banget sama Canva. Ujung-ujungnya temen gue juga banyak yang pakai Canva gitu. Again, gimana ya? Gue ya, kalau lu ngomongin AI gue kan secara akan lebih luas bilang teknologi nggak akan bisa diberhentikan. Lu ngomong ojek online, mesti di stop, mau nggak mau nggak akan pernah bisa di stop, ya kan? Iya. Apalagi dulu tuh beli tiket online, dulu tuh orang panik kan, kok tiket online saya datang ke ini segala macam. Sekarang lu bahkan di beberapa case lu datang ke bandara nggak bisa beli tiket, harus pakai itu. harus pakai itu kan, Iya. gitu. Teknologi nggak bisa diberhentikan. Nah ini harusnya ya, kalau gue bilang dimanapun, ini adalah tugas orang yang punya resource, orang yang punya wewenang, dan orang yang emang punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga dia nggak kebantai sama AI. Ya. Luas banget ya ternyata ya sosial media ini ya. Gue terlalu lama di internet. Iya. Ya pokoknya Chronically online gue. Wibu online ya. Wibu, gua juga sih. Lo kalau sendirian Sendiri maksudnya? sendirian terus ngebayangin sesuatu, lu melakukan hal yang asik sendiri nggak? Apa maksudnya nih? Wibu kan misalnya. Ngapain? Oh, dia mah apa-apa ujung-ujungnya fetis. Apaan sih? Kagak. Ya kalau mau teman-teman lebih lanjut ya diskusi langsung sama Eno tanpa nuansa bening. Nah, nih gue bantu lo untuk ya mau ngobrol-ngobrol soal sosmed. Iya. Dia lagi buka lo bulan ini bener-bener lagi buka revenue besar-besaran. Jadi dia nggak lagi pengen liburan, dia lagi pengen bener-bener nyambut semua klien lah. Keren Eno. Apa nih? Hah, ya kan? Jadi emang lo mau kerja banget kan bulan ini? Gak, jangan dong. Nggak. Bro. Gila, di belakang kamera tadi gue ngobrol ya. Gila Der, gue lagi bener-bener nahan banget nih buat klien. Banyak banget yang gue lagi pengen liburan. Enggak, gue lebay aja gak bilang banyak. Maksudnya gue lagi pengen nyantai, lagi pengen menikmati hidup, cuy. Sombong banget, udah revenue-nya udah 3 digit, 4 digit, 5 digit kayaknya. Anda juga bikin podcast ini, Anda juga senang kan? Anda menyenangkan gitu kan? Gue juga pengen dapat senangnya gue gitu. Bikin konten buat gue sendiri, bikin konten yang gak peduli angka, gak peduli views, gak peduli hook itu. Gue lagi nikmatin itu, men. Dan ternyata gue bisa bikin. Makanya tadi gue bilang gue bisa gitu loh. Gue gak peduli tuh angka. Gue sampai sekarang subscriber belum 1 juta. Dan gue gak pernah masalah. Tapi kualitas audiens lo. Gue gak tahu orang mau bilangnya bagaimana, tapi gue seneng sama yang gue bentuk sekarang. Dan gue gak harus ngikutin itu. Orang-orang lagi rame main itu. Oh, gue lagi pengen, gak mau pengen main. Gue lagi pengen ngobrol sama audiens gue. Gue lagi pengen ngobrolin ini. Itu yang gue nikmatin. Bikin again, the numbers bikin happy juga, tapi gue nggak mau kebahagiaan gue ditentukan oleh angka. Ini cantik tutupannya. Kalau pengen ngobrol-ngobrol sama Eno Bening, langsung aja masuk ke sosmednya brand-brand. Nih sebagai penutup deh, sini Hasan, sini dulu. Lo mau lihat Wibu nggak? Tampilannya. Nggak ada, dia dirahasiakan di titik saya. Sengaja Dia soalnya aset perwibuan dia. Oh, karena kalau di lu pegang di lu aja ya, nggak boleh kayak lain dianya. Apaan tuh lagi? Nggak, dia ini apa? Dia sosok yang apa? Dirahasiakan di dunia wibu karena dia kenal sama beberapa orang penting di Discord. Namanya udah ada disebut Hasan. Udah. Tapi dia ini apa? Dia punya tendensi untuk kalau secara lihat kamera gitu, jokesnya suka ngatak-ngataker. Oh iya benar-benar. Bahaya. Tapi emang tampilannya gitu ya. Lu emang pengen ngatain wibu aja anjir? Enggak gue ngatain, gue cuma nanya. Iya dia wibu juga. Wibu. Kamesenin ya. Enggak kacamata. Iya. Keren. Baju, jaket itu Nih, lu wibu apa guru les sih? Dia embodiment, keren. Dia wibu dari bawah. Ini apa istilahnya? Ya wibu aja, dia lagi dari kasta bawah menengah menuju ke menengah ke atas. Udah naik tapi bener. Biasanya kan yang abu-abu gitu kan jaketnya kan. Iya. Atau hitam. Iya. Celana. Iya, tapi udah ini dandanan udah gue rapiin. Ini udah oke, Bro. Ini dandanan udah gue rapiin, Bro. Sebelumnya lebih chaos. Iya bener. Maksud gue tadi makanya gue mikir agak jarang-jarang. Biasanya kan jaket longgar abu-abu, hitam, hoodie-an pakai masker, ya kan?
Udah apa Der, lu pengen ngatain mah ngatain aja. Gak apa-apa, gue bilang. Gue nggak boleh ngatain sesama. Cuma ya lu wibu lama, gak apa-apa. Lu kan makanya gue bilang lu tuh mindsetnya masih skena wibu yang waktu lu muda, yang masih sedikit, orang cuman main game. Ini bro, ini duit perputarannya. Lu kalau businessman tuh langsung lihat ini potensi. Makanya gue sekarang lagi pengen ngentelin yang Baseless Media wibu gue sama talent agency wibu gue. Gila, gue lagi di dokter kayak teroris. Kayak teroris lah. Takut. Kita kasih solusi.